Shalom God Lovers, Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang rela mati bagi kita. Karena itu percaya saja, hari ini ada penyertaan yang baru di dalam Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven bersama saya Pendeta Julius Antoni, dan izinkanlah saya membagi berkat buat kita sekalian pada hari ini berkenaan dengan di balik hari esok, dan itu menjadi tema pokok kita. Kenapa saudara? Karena pada prinsipnya manusia itu menghendaki agar supaya hidupnya itu sukses. Hidupnya itu berhasil, di dalam hidupnya selalu ada keberuntungan, dan di dalam hidupnya selalu ada dalam pencapaian-pencapaian yang tinggi. Namun pertanyaannya adalah, kadangkala ketakutan dan kekhawatiran akan yang namanya kegagalan itu bisa menghantui setiap kehidupan kita. Karena pada prinsipnya manusia itu takut, manusia itu khawatir terhadap keadaan yang belum tentu terjadi sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Maka dalam firman Tuhan, saudaraku yang disayangi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan di dalam kitab Matius, kalau kita pelajari pasalnya yang ke-6, mulai ayat yang ke-25 dikatakan demikian, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kembali lagi satu perintah yang cukup penting, saudara. Kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita harus takut? Karena firman Tuhan juga kembali mengingatkan bahwa rupanya ketakutan dan kekhawatiran itu adalah penyakit klasik, momok bagi rohani kita.
nanti kalau kita masuk kecenderungan kita tidak akan pernah berkembang. Iman jadi stuck. Kenapa saudara? Lihat keadaan sedikit yang kelihatannya, waduh ini susah ya. Waduh ini kok keadaannya seperti ini ya. Wah nggak nyangka ya. Kenapa situasinya seperti ini terjadi? Kenapa mesti saya yang kena? Kayaknya Tuhan gak adil. Saudaraku yang disayangi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan kembali mengingatkan jangan hendaknya kamu khawatir. Pada ayat yang lain juga dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara hidup kita. Artinya keadaan-keadaan yang kita hadapi kadangkala diizinkan oleh Tuhan agar supaya kita menyadari bahwa hidup itu tidak seperti membalik telapak tangan, yang artinya begitu mudah hidup ini. Tetapi nyatanya saudara, kehidupan kita juga kadangkala jujur menghadapi situasi yang pelik, yang tidak pernah kita undang. Ternyata keadaan itu rajin berkunjung di rumah kehidupan kita. Pergumulan pun rajin berkunjung di rumah kehidupan kita. Situasi yang sulit pun rajin berkunjung kepada kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, salahnya di mana kita? Kita tidak salah, saudara. Keadaan pun tidak salah. Kadangkala hal itu diizinkan oleh Tuhan untuk melatih agar supaya saudara kita memiliki iman yang kuat. Iman yang kuat itu terjadi manakala kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan bukan bergantung kepada keadaan. Maka kalau kita menyadari bahwa ini bagian dari pelatihan Tuhan, mari kita harus tetap kuat. Kita harus tetap tabah. Kita harus tetap menyadari bahwa Tuhan beserta dengan kita. Kenapa kita tidak boleh khawatir, saudara? Yang kedua adalah karena kekhawatiran itu akan merusak pikiran kita. Kalau pikiran kita dirusak, kemudian iman kita dirusak, hati kita dirusak, hubungan kita dengan Tuhan pun dirusak. Lantas bagaimana kita mendapatkan berkat yang datang dari Tuhan? Kapan kita menjadi orang Kristen yang kuat? Kalau sedikit-sedikit kita ngambek, sedikit-sedikit kita marah, kita menyalahkan keadaan. Sorry saudaraku yang disayangi oleh Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius yang lain pun dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi artinya saudara, kalau engkau menghadapi situasi yang pelik, bergantunglah kepada Tuhan sepenuhnya. Sehingga iman kita tetap kuat. Apapun yang kita hadapi, kita tidak pernah goyah. Karena harusnya demikianlah orang yang mengandalkan Tuhan, saudara. Jadi dari firman Tuhan ini pun saudara kita bisa menangkap bahwa ternyata iman harus kuat. Yang kedua, menjauhi semua kekhawatiran. Dan yang ketiga, saudaraku sekalian, belajarlah dari pengalaman. Tidak semua pengalaman hidup kita itu kan salah. Tidak semua pengalaman yang kita jalani itu pahit. Tidak semua pengalaman juga manis, saudara. Kadangkala perjalanan kita dibawa oleh Tuhan, kadangkala menanjak, kadangkala menurun, kadangkala melewati onak duri yang menyakitkan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan kita. Diangkat naik kita jadi kepala dan tidak jadi ekor. Dan akhirnya kita dapat mengambil sebuah kesimpulan, saudara. Ternyata dengan keadaan situasi yang pelik yang saudara sedang hadapi, kita masih punya Tuhan. Kalau kita masih punya Tuhan, saudara, engkau tidak perlu takut. Amin. Engkau tidak perlu khawatir. Betul, saudara? Ya. Bangkitkan iman kita, hadapi persoalan masalah, maka persoalan masalah itu akan memberikan pengalaman indah buat kita. Sukses buat Bapak Ibu Saudaraku sekalian, maju terus.
sehingga hidup kita senantiasa dekat dengan Tuhan, karena firman-Nya tegas berkata, orang yang dekat dengan Tuhan, hidupnya akan selalu mendapatkan ketenangan. Amin buat firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat pelajaran singkat sebagai sebuah perenungan bagi kami pada hari ini. Mampukan kami, kuatkan iman kami, sehingga kami tidak terpuruk dalam ketakutan dan kekhawatiran, tetapi senantiasa kami tetap kuat dan mengandalkan Tuhan dimanapun kami berada, karena kami percaya di balik hari esok ada kemenangan. Haleluya. Amin. God's lover, saudara sudah menyaksikan program ini dan diharapkan membagi link YouTube ini kepada saudara kita, kerabat kita, dan sahabat kita. Sukses selalu, maju terus, dan Tuhan Yesus memberkati.